Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersiap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan duduk. Gimana anak-anak kabarnya? Sehat. Ya, alhamdulillah. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Kali ini surah apa yang harus kita baca atau selawatkah? Surah. Iya, pada kesempatan kali ini kita membacakan surah, tapi di kesempatan lain kita akan membawakan sholawat. Banyak versi sholawat pada zaman sekarang ini. Oke, silakan dimulai membaca surah pendeknya. Selanjutnya, Ibu cek dulu kehadirannya. Abdul Hanif Herianto. Hadir Bu. Oke. Sebelum Ibu mulai ke pembelajaran selanjutnya, apa tema kita pada hari ini? Ibu mengulang kembali dulu. Sejauh mana kamu ingat akan pelajaran yang lalu tentang jujur dan menepati janji? Masih ingat? Masih. Iya. Apa itu jujur? Siapa yang tahu? Itu terdapat pada bab 3 yang iya, bagus. Oke. Jadi adapun kade daripada menuai keberkahan dengan rasa hormat dan taat kepada orang tua dan guru, yaitu kompetensi dasarnya 1.6 meyakini bahwa hormat dan patuh kepada orang tua dan guru sebagai kewajiban agama. 2.6 menunjukkan perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru sebagai implementasi pemahaman Quran Surah Al-Isra ayat 23 dan hadis terkait. Kemudian 3.6 menganalisis perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Kemudian 4.6 menyajikan kaitan antara ketauhidan dalam beribadah dengan hormat dan patuh kepada orang tua dan guru sesuai dengan Quran Surah Al-Isra ayat 23 dan hadis terkait. Kemudian indikator pencapaian kompetensinya. Indikator pencapaian kompetensinya 1.6.1 dapat meningkatkan rasa hormat dan patuh kepada orang tua. 2.6.1 menampilkan perilaku taat dan patuh kepada orang tua dan guru. Kemudian 3.6.2 menjelaskan isi kandungan Quran Surah Al-Isra ayat 23. Kemudian 4.6.1 melafalkan hukum bacaan yang terkait dengan Quran Surah Al-Isra ayat 23 sesuai dengan kaidah tajwid dan makhrijul huruf. Oke, selanjutnya ini ada peta konsepnya. Coba perhatikan. Peta konsepnya berbakti dan taat kepada orang tua, kemudian berbakti dan taat kepada orang tua dan guru dapat kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari dan menerapkan perilaku
24. Kemudian 2. Menjelaskan isi kandungan hadis yang terkait dengan batu dari yang diberikan, dia yang ditunjukkan. Coba Ibu kembalikan. Ya, ini menghargai yang diberikan atau ditunjukkan kepada orang lain yang dianggap berjasa. Nah, tua dan guru ini digambarkan, dikuatkan hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, oke. An Abi Abdurrahman Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sa'altu Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyul amali ahabbu ila Allah qala as-salatu ala waqtiha qala summa ayyu qala birrul walidain qala summa ayyu qala jihadu fi sabilillah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Abu Abdurrahmani Abdullah bin Mas'ud menceritakan, aku pernah bertanya kepada Rasulullah, perbuatan apa yang paling dicintai oleh Allah? Jawab beliau, sholat tepat pada waktunya. Aku bertanya lagi, kemudian apa lagi? Jawab beliau, berbakti kepada kedua orang tua. Terima kasih kepada anak kami Halim bahwa keberkahan yang diambil berbakti kepada orang tua tadi bisa meleburkan dosa-dosa kita. Kemudian membuka pintu surga. Dibukakannya pintu surga seluas-luasnya bagi orang yang berbakti kepada orang tua. Jadi wujud bakti kepada orang tua sudah tahu, contohnya apa? Mematuhi semua perintahnya dan perkataannya. Oke, memperlakukan kedua orang tua dengan sopan dan hormat. Iya, sesuai dengan tadi Quran surah Al-Isra mengatakan kalimat saja juga kita tidak. Seorang anak yang berkaitan dengan patuh dan hormat kepada orang tua dan guru. Silakan ditonton. Kamu kerjakan ini, Ibu bagikan LKPD-nya ya. Silakan dikerjakan. Mana buku tulisnya, keluarkan semua buku pakaiannya atau HP-nya, boleh. Sudah siap untuk dipresentasikan? Sudah. Oke, silakan kita presentasikan hasil diskusi kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari hasil diskusi kami dari kelompok 1 yaitu 1. Keberkahan yang akan diperoleh anak jika berbakti kepada orang tuanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membuka pintu surga bagi anak yang berbakti kepada orang tuanya, mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih kepada kelompok yang sudah menampilkan hasil kelompoknya. Kita berikan aplaus. Selanjutnya, marilah kita simpulkan pelajaran kita menuai keberkahan, patuh dan taat terhadap orang tua dan guru. Oke, siapa yang menyimpulkannya? Saya Bu. Iya. Keberkahan yang akan diperoleh anak jika berbakti kepada orang tuanya yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membuka pintu surga baik anak yang berbakti kepada orang tuanya, mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat menghapus dosa-dosa besar yang telah dilakukan seorang anak. Kita harus berbakti kepada orang tua karena orang tua yang membesarkan dan mendidik kita hingga mandiri dan menjadi dewasa.
terutama ibu yang mengandung dan melahirkan kita. Wujud bakti saya kepada orang tua saat ini diantaranya mematuhi semua perintah dan nasihatnya, membantu pekerjaan orang tua, memperlakukan kedua orang tua dengan sopan dan hormat, membahagiakan kedua orang tua. Saya sikap terbaik saat bertemu dengan bapak dan ibu guru baik di sekolah maupun di luar sekolah adalah menyapa, memberi salam kepada guru atau tindakan lain yang menunjukkan rasa hormat, berperilaku sopan dan santun kepada guru, mematuhi dan mendengarkan nasihat guru. Kita harus menghormati dan menaati guru karena guru itu adalah orang tua kita di sekolah yang membimbing dan mendidik kita serta mengajarkan kita ilmu pengetahuan. Silakan diantar LKPD-nya ke depan. Ya, terima kasih kepada anak-anak semuanya yang telah mengikuti pelajaran Ibu, yaitu dengan materi menuai keberkahan berbakti kepada orang tua dan guru. Kemudian sudah disimpulkan kawanmu tadi apa? Keberkahan yang akan diperoleh seorang anak jika dia berbakti kepada kedua orang tuanya. Satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membuka pintu surga jika seorang anak itu berbakti kepada orang tuanya. Kemudian yang kedua akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dapat menghapus dosa-dosa besar yang telah dilakukan seorang anak. Jadi bagaimana cara kamu berbakti kepada orang tua, baik dia orang tua yang masih hidup maupun orang tua yang sudah meninggal. Silahkan kamu dalami lagi tentang bagaimana penerapan kamu berbakti kepada orang tua dan guru. Kemudian bagaimana sikap kita ketika kita bertemu dengan guru. Jadi kalau kita bertemu dengan guru kita yang hormatlah, sopan, disapa dengan kalimat-kalimat yang baik. Kemudian mematuhi semua nasihat guru. Andai kita tidak hormat dan taat kepada guru kita, ketika kita menyakiti perasaan orang guru kita, maka apa yang terjadi? Maka ilmu yang kita peroleh tidak mendapat berkah. Oke, sebagai akhir dari pembelajaran ini, silahkan kamu tulis, boleh ditulis soalnya atau mana? Ditulis atau melalui WA? Iya. Sekarang lebih mudah menggunakan WA. Oke, di WA sudah Ibu bagikan nanti di WA grup sebagai tugas yang harus kamu kerjakan. Jadi batasan waktunya nanti Ibu tunggu. Paling lama jam berapa? Oke, paling lama nanti Ibu tunggu sampai malam. Silakan kamu belajar malam juga boleh. Ibu tunggu, biasanya jam anak sekolah itu sampai jam 9. Iya, 9 malam tidak apa-apa. Sampai jam 10 nanti Ibu tunggu jawaban dari anak-anak semuanya. Oke, sebagai akhir dari pembelajaran kita ini, kita tutup dengan ucapan